makhluk hidup. Subtema satunya itu yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Di sini Ibu akan mempelajari tema satu ini bertujuan agar kalian dapat memahami apa sih tentang ciri-ciri makhluk hidup itu. Nah, kita sebagai manusia ciptaan Tuhan harusnya bersyukur atas karunia Tuhan yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita itu semua dapat bernafas, bergerak, bertumbuh, dan kita dapat makan. Nah, di sini Ibu telah menuliskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Silakan kalian tulis dulu ya. Ayo, Dara jangan berisik ya. Tulis, duduknya yang rapi. Ani udah selesai. Ya, kalau udah selesai tunggu temannya yang belum selesai ya. Sudah selesai semua? Ya, kalau sudah selesai, Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, apa? Makhluk hidup dapat bergerak. Kalau misalnya siapa di sini bisa menyebutkan salah satu hewan yang bergeraknya menggunakan kaki? Yang pertama apa? Kerbau, terus kambing, terus apa lagi? Ages? Ya, sapi, terus banteng. Terus kalau hewan yang bergeraknya menggunakan sirip, apa? Siapa yang sudah tahu? Ya, yang menggunakan sirip itu adalah ikan. Kenapa dia menggunakan sirip? Karena dia hidupnya di air. Kalau ikan, kerbau, sapi tadi itu hidupnya di mana? Di darat. Ya, kita semua ya. Siapa yang udah tahu kalau hewan yang bergerak merayap di dinding namanya apa? Cicak. Iya, benar sekali. Yang kedua yaitu makhluk hidup dapat bernafas. Kita sebagai makhluk hidup, manusia itu pasti bisa bernafas. Kalau manusia itu bernafas menggunakan apa sih? Iya, menggunakan paru. Kalau yang bernafas menggunakan insan itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Apa itu insan? Yang bernanya menggunakan insan. Ayo, yang hidupnya di air tadi apa? Ikan. Nah, jadi kalian harus ingat ya kalau ikan itu bernafasnya menggunakan insan. Terus yang ketiga, makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Kalau manusia itu tumbuh dan berkembangnya seperti apa? Nah, perlu Ibu kasih tahu kalau tumbuh itu bertambah ukuran dan beratnya. Nah, kalau manusia dari bayi, terus anak-anak, terus remaja, dewasa, dan menjadi orang tua. Lanjut, makhluk hidup dapat berkembang biak. Makhluk hidup itu dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu bertelur dan beranak atau melahirkan. Coba Ibu mau nanya, hewan apa sih yang bertelur? Yang pertama apa, guys? Ayam. Coba Anin. Apa Anin? Itik. Terus kalau yang melahirkan apa? Ada sapi, kambing, terus kucing. Ya, masih banyak lagi ya. Rata-rata hewan yang melahirkan itu adalah hewan yang berkakinya 4. Terus yang kelima, makhluk hidup memerlukan makanan. Kita sebagai makhluk hidup itu pasti memerlukan
menjadi sumber tenaga untuk kita ya. Selanjutnya, makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Seperti kita, kalau kita melihat sinar matahari di siang hari, pasti kita akan merasakan silau. Silaunya sinar matahari itu adalah makhluk hidup yang peka terhadap rangsang. Contohnya di tumbuhan, daun putri malu kalau kita sentuh, dia akan daunnya menutup. Itu juga tumbuhan memiliki rangsang atau peka terhadap rangsangnya. Nah, tadi kan sudah menyebutkan hewan yang bergerak menggunakan kaki. Ada sapi, kambing, kerbau, terus banteng. Coba ibu mau tanya, kalau kepala banteng itu simbol Pancasila keberapa sih? Siapa yang bisa jawab? Coba siapa yang bisa jawab kalau kepala banteng itu simbol Pancasila keberapa? Iya, Arga benar, simbol Pancasila keempat. Coba bunyinya simbol Pancasila keempat itu seperti apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini udah pada hafal Pancasila semua belum? Sudah ya? Coba kita ulas kembali. Pancasila itu ada 5. Apa saja? 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tadi kita sudah membahas hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Sekarang ibu akan mengaitkan. Nah, kalau ayam itu kan bertelur ya. Nah, setiap ayam itu pasti telurnya berbeda-beda. Nah, di sini ibu mau kasih contoh. Nah, dari hasil telur dengan peternakan yang berbeda-beda, nah peternakan yang A itu menghasilkan 3.000 butir telur. Telurnya telur ayam ya. Terus peternakan yang B itu menghasilkan 1.500 butir telur. Kira-kira 3.000 sama 1.500 itu banyak yang mana? Iya, benar kan 3.000. Peternakan yang C
Coba di sini ibu mau tanya, dari peternakan dari A sampai E yang menghasilkan telur paling sedikit itu peternakan apa? Yang mana? Coba darah. Peternakan yang mana yang paling sedikit? Iya, peternakan yang B, karena dia cuma 1.500 butir telur. Terus peternakan yang paling banyak Amin. Peternakan yang paling banyak itu peternakan yang mana? Peternakan yang C, karena dia menghasilkan 3.500 butir telur. Nah, di sini sudah paham belum anak-anak? Mengurutkan dari urutan yang paling besar ke yang paling kecil, dari urutan yang paling kecil ke yang paling besar. Bisa? Bisa ya. Selanjutnya ibu mau kasih pelatihan terlebih dahulu. Siapa yang udah bisa menentukan satuan, puluhan? Maaf ya, ibu mesti cerita dulu sebentar. Nah, di sini nilai ratusan satuan dan puluhan. Misalnya 1.752. Harus kalian ingat, ini adalah bilangan ribuan. Nah, angka yang paling di belakang ini adalah namanya satuan. Apa namanya? Satuan. Yang angka depannya ini adalah namanya puluhan. Nah, angka yang ketiga ini namanya, ayo berapa? Ratusan. Nah, yang paling depan sendiri ini apa? Ribuan. Nah, kalau ribuan itu angkanya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berbeda kalau dengan ratusan, misalnya 834. Ini adalah bilangan ratusan. Nah, 4-nya ini tadi namanya apa? Angka yang paling belakang namanya satuan. Yang tengah namanya puluhan. Yang ini depan namanya apa? Angkanya dari
Ya, biar kalian lebih paham lagi, Ibu kasih PR ya di rumah. Kalian tulis biar kalian bisa belajar di rumah. Ya, silakan kalian tulis PR-nya buat kalian kerjakan di rumah ya. Nah, mungkin cukup sekian pelajaran hari ini. Kalau kalian sudah selesai, boleh bukunya dirapikan, dimasukkan ke dalam tas ya anak-anak. Nah, kalau sudah, kita tutup pelajaran hari ini. Ayo, Anin dipimpin doanya. Ya, Ibu akhiri